Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan berbagai macam referensi di dalam anime. Karena sadar nggak sadar, keberadaan detail-detail tadi dapat ngebuat kita semakin suka dan mengapresiasi anime tersebut. Nah, demi konten ini, gue baru aja nonton anime Spy X Family berkali-kali dan berhasil nemu banyak banget detail yang menarik tapi sekaligus bikin pusing. So, kalau penasaran, ini dia detailnya. Detail pertama, yang satu ini mungkin sudah dibahas di mana-mana dan gue bisa dibilang telat untuk ngebahasnya, yaitu anime Spy X Family mengambil latar cerita ketika perang dingin antara Jerman Barat dan Jerman Timur terjadi, di mana Westalis adalah Jerman Barat karena kata West dalam bahasa Jerman berarti Barat, dan Ostania adalah Jerman Timur karena kata Ost adalah bahasa Jermannya Timur. Lanjut, detail kedua, di awal episode 1, kita diperlihatkan seperti apa logo organisasi mata-mata dari Westalis. Nah, kalau kalian perhatikan, logo organisasi itu adalah mata yang berada di atas arah mata angin, dan mata itu seperti sedang melihat ke arah timur. Ini menandakan kalau organisasi mata-mata ini dibentuk khusus untuk memata-matai Ostania yang adalah negara di timur Westalis. Detail ketiga, ketika Lloyd bertukar koran dengan seseorang di stasiun kereta, orang itu mengeluarkan suara nya, dan Lloyd ngomong sepertinya ini adalah cipher C. Nah, buat yang gak paham apa maksud dari dialog ini, kata cipher C merefer ke bahasa Inggris kucing, yaitu cat. Makanya orang tadi mengeluarkan suara kucing. Hal ini terjadi lagi di episode 2 ketika Lloyd pergi berbelanja dan si kasir ngasih sebuah koin sambil ngomong kero. Nah, kata kero dalam bahasa Jepang adalah suara yang dikeluarkan kodok. Makanya ketika menerima koin itu, Lloyd ngomong T. Oh tidak, sepertinya cipher F. Ya, F1 ka. Yang mana huruf F merefer ke kata frog dan huruf T merefer ke kata toad. Yang keduanya adalah bahasa Inggrisnya kodok. Iya, gue tahu kalau toad dan frog itu beda, sama kayak krokodil dan aligator. Tapi nggak perlu bahas sampai ke sana. Masih belum kelar, hal ini terjadi lagi di episode 6 ketika Lloyd lagi makan di restoran dan si pelayan ngasih makanan sambil menyebutkan kata po berkali-kali. Lalu Lloyd pun connect dan ngomong kalau ini adalah cipher P yang diambil dari kata pork, yaitu babi. Detail keempat, setelah diadopsi, Anya pun pergi jalan-jalan bareng Lloyd dan di sini dia singgah membeli poster anime Spy Wars. Nah, poster ini nantinya Anya bawa pulang dan ditempel di dinding rumah. Lalu setelah pindah rumah, Anya masih menyimpan poster itu dan sekarang poster itu dipasang di dalam kamarnya Anya. Nah, ngomongin pindah rumah, siapa tahu dari kalian ada yang nggak sadar kalau rumah yang Lloyd beli pertama kali di episode 1 berbeda dengan rumah yang dia tempati semenjak episode 2. Ini karena lokasi rumah pertamanya sudah ketahuan dan dia mau tidak mau harus berpindah lokasi. Detail kelima, detail yang satu ini anggap aja sebagai teori liar. Kalau kalian notice di awal episode 1, di koran yang Lloyd pegang terdapat tulisan awas mata-mata yang menjadi pertanda kalau pemerintah Ostania ingin memberitahu warganya kalau mata-mata ada di sekitar mereka. Tapi anehnya, kalau memang mata-mata pada saat itu adalah musuh bersama seluruh negeri, lalu kenapa bisa ada film kartun tentang mata-mata yang tayang di televisi? Bahkan merchandise film itu tersebar dan dijual di mana-mana. Sehingga gue curiga kalau ada propaganda tersembunyi di balik penayangan film kartun Spy Wars yang sepertinya sengaja untuk ngebuat anak-anak agar lebih familiar dengan mata-mata dan menganggap kalau mata-mata adalah pahlawan seperti di film Spy Wars. Nah, siapa orang yang bakal diuntungkan dengan propaganda ini? Tentu saja siapa lagi kalau bukan Westalis. Makanya gue heran kok bisa film ini tersebar di Ostania. Apalagi pada masa itu film kartun memang sering dijadikan sebagai wadah propaganda militer. Salah satu yang terkenal adalah film kartun Donald Bebek. Tapi anggap aja kalau ini adalah teori liar dan Spy Wars memang hanyalah film kartun biasa. Lanjut, detail ke-6. Ketika Lloyd ingin pergi bertemu dengan Frankie, dia terpaksa harus mengurung Anya di dalam rumah sambil menggunakan tempat sampah sebagai pengganjal pintu. Lalu ketika Lloyd balik, dia sadar kalau ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Nah, buat kalian yang gak paham kenapa Lloyd bisa sadar, ini karena dia melihat ada bekas gesekan di lantai tempat itu, sehingga ini menjadi pertanda kalau ada orang dari luar yang mencoba masuk ke dalam rumahnya. Detail ke-7, kalau kalian perhatikan kertas informasi tentang Anya yang Frankie berikan ke Lloyd, di sini tertulis kalau Anya sudah berganti nama hingga 4 kali. Makanya Frankie ngomong kalau Anya sudah pernah diadopsi hingga 4 kali. Lalu kalau kalian lihat di bawah, di sini informasi tentang umurnya Anya tidak diketahui. Makanya ketika Lloyd ingin mengadopsi Anya, si pemilik panti asuhan ngomong kalau dia nggak tahu berapa umurnya Anya. Detail ke-8, kalau kalian bingung kenapa Anya bisa menggunakan alat komunikasinya Lloyd dan mengirimkan pesan, ini karena di dalam koper itu terdapat kertas yang berisi instruksi tentang kode Morse. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kok bisa Anya baca kode Morse?
Kalau menurut gua, kemungkinan kode Morse adalah salah satu materi yang harus Anya pelajari ketika dia masih berada di lab penelitian. Karena ketika scene flashbacknya Anya, para peneliti ngomong kalau kekuatannya Anya harus digunakan untuk kedamaian dunia. Nah, setiap kali kata kedamaian dunia digunakan di anime ini, pasti kata itu tidak akan jauh dari yang namanya perang. Dan kode Morse adalah salah satu cara untuk mengirimkan pesan ketika perang sedang berlangsung. Sehingga ini dapat menjelaskan kenapa Anya bisa tahu caranya baca kode Morse. Detail ke-9, ketika Lloyd datang menyelamatkan Anya, di sini Lloyd memasang jebakan benang yang terhubung ke kantong berisi tepung. Nah, buat yang gak tahu, alasan kenapa tidak ada satupun orang yang berani nembak ketika tepung berterbangan di dalam ruangan, karena tepung yang tersebar di dalam ruangan tertutup dapat memicu ledakan jika terdapat sumber api. Lalu kalau kalian sadar, salah satu perlengkapan mata-matanya Lloyd yang Anya bongkar di scene ini adalah sebuah gulungan benang, yang sepertinya adalah benang yang Lloyd gunakan untuk membuat jebakan tadi. Detail ke-10, setelah berhasil membawa Anya keluar ruangan, Lloyd yang pada saat itu masih menyamar memberikan sebuah kertas kepada Anya dan dia meminta Anya untuk membawa kertas itu ke polisi. Karena jika polisi membaca kertas tersebut, maka Anya akan dibawa ke panti asuhan. Tapi karena Anya bisa membaca pikiran dan dia tahu maksud dari kertas itu, makanya Anya memilih untuk menunggu Lloyd dan tidak jadi membawa kertas itu ke polisi. Berhubung pada saat itu Lloyd lagi nyamar, jadi ketika ketemu Anya, Lloyd mau tidak mau harus pura-pura tidak tahu mengenai kertas tadi. Sehingga dengan ini Anya nggak jadi dikirim ke panti asuhan dan dia dapat kembali tinggal dengan Lloyd. Detail ke-11 di episode 2, ketika Lloyd pertama kali bertemu Yor, di sini Lloyd mencoba mengingat data pribadi semua wanita yang sudah dia baca dan dia akhirnya berhasil nemu data pribadinya Yor. Nah, di data ini terdapat informasi berupa nama lengkap dan juga tanggal lahirnya Yor, yaitu dia lahir pada tanggal 6 April 1963. Lalu Lloyd ngomong kalau Yor adalah perempuan berumur 27 tahun. Dari informasi ini, kita bisa menebak latar waktu cerita Spy X Family, yaitu 27 tahun setelah 1963 adalah tahun 1990. Nah, kalau kita ngikutin sejarah Jerman, tembok Berlin runtuh pada tahun 1989 dan Jerman Timur serta Barat bersatu di tahun 1990. Ini berarti kalau benar anime Spy X Family mengambil latar cerita di tahun 1990 dan anime ini benar-benar mengambil referensi Jerman Timur dan Barat, maka harusnya Lloyd hanya punya waktu kurang dari setahun untuk bisa mendapatkan informasi dari Desmond. Dan sudah pasti sangat tidak mungkin cerita Spy X Family berlangsung kurang dari setahun. Jadi ada kemungkinan informasi tentang tanggal lahir Yor tidak tepat dan mungkin saja itu bukanlah tanggal lahir, melainkan tanggal ketika orang tersebut didata. Nah, ada yang lebih parah lagi nih. Kalau kalian perhatikan koran yang Lloyd baca di awal episode 1, di pojok kanan atas tertulis kalau itu adalah koran yang dirilis pada tahun 1765 atau mungkin cetakannya luntur dan itu sebenarnya adalah tahun 1965. Nah, kalau di komik, koran yang Lloyd baca adalah koran tahun 1960 sekian, yaitu antara 1962 atau 1965. Jadi dari sini makin gak jelas nih sebenarnya kapan timelinenya Spy X Family, apakah 1990 atau 1965. Cuma tidak menutup kemungkinan kalau organisasinya Lloyd sengaja menggunakan koran jadul agar mereka bisa mendapatkan artikel yang tepat untuk mengirimkan pesan transkripsi. Jadi masih bisa masuk akal kalau ternyata itu adalah koran jadul 1965 yang dibaca pada tahun 1990. Tapi bisa juga sejarah Westalis dan Ostania tidak akan sama persis seperti sejarah asli Jerman. Jadi ada kemungkinan lagi kalau tahun kejadiannya tidak akan sama persis dengan di kejadian nyata. Jadi dari 3 informasi ini kita sama sekali tidak bisa menebak kapan latar waktu yang digunakan anime Spy X Family. Apakah 1962, 1963, atau ternyata beneran 1990. Tapi ya, kalau menurut gue pribadi, latar waktu Spy X Family setidaknya berada di antara tahun 1986 sampai 1990. Kenapa bisa begitu? Nah, pertanyaan ini bakal terhubung dengan detail ke-12. Di episode 3, ketika mereka sekeluarga lagi nyantai di taman, di sini Anya ngomong, mereka terlihat seperti sampah. Lalu Lloyd ngomong, dari mana kau tahu kata-kata itu? Dan Anya pun menjawab, anime. Nah, apa yang Anya ucapkan di sini merupakan kalimatnya Muska dari anime Castle in the Sky ketika dia berhasil mendapatkan kendali Laputa. Nah, alasan kenapa gue sebut latar waktu Spy X Family berada di atas tahun 1986 karena itu adalah tahun rilisnya anime Castle in the Sky. Jadi harusnya tidak mungkin bagi Anya untuk bisa tahu kalimat tadi kalau anime Castle in the Sky-nya masih belum rilis. Detail ke-13 di episode 3, karena Yor baru saja pindah ke rumahnya Lloyd, Anya pun mengajak Yor keliling sambil memperlihatkan semua ruangan di rumah itu. Nah, kalau kalian notice, ketika mereka berada di kamarnya Anya, papan nama di pintu kamarnya Anya bukan ditulis dengan huruf Y, melainkan ditulis dengan huruf I, yaitu Anya. Hal yang serupa juga bisa kita lihat di episode 4, di mana Anya menulis namanya sebagai Anya Foger di kertas ujian masuknya.
Tapi masuk ke episode 11, Anya tidak lagi menggunakan huruf I dan sekarang dia sudah menggunakan huruf Y di namanya. Sama seperti di banyak dokumen lain yang muncul sepanjang animenya di mana nama Anya ditulis dengan huruf Y. Lalu di episode 12, papan nama di pintu Anya sekarang sudah ditulis dengan huruf Y juga. Nah, kalau kalian baca di wiki fandom, alasan kenapa nama Anya ditulis dengan huruf I karena author Spy X Family awalnya nulis nama Anya seperti itu. Detail ke-14, di awal episode 5 kita diperlihatkan data pribadinya Lloyd dan sebagian besar informasinya tidak diketahui. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini nama aliasnya Twilight ditulis sebagai Lloyd Robert, padahal nama lengkapnya saat ini adalah Lloyd Forger. Loh, kok bisa beda? Nah, ini karena kalau di anime emang nggak begitu kelihatan. Tapi kalau kalian lihat di manga, kelihatan dengan jelas kalau ada koma di antara nama Lloyd dan Robert, yang menjadi pertanda kalau itu merupakan dua alias atau dua nama samaran terakhir yang Twilight gunakan, yaitu Lloyd dan juga Robert. Di mana nama Lloyd merefer ke identitasnya saat ini, yaitu Lloyd Forger, dan Robert merefer ke identitasnya di episode 1. Detail ke-15, setelah pulang dari ujian wawancara di episode 4, mereka bertiga mencoba menghibur diri dan berharap agar Anya bisa diterima di Eden. Tapi di saat mereka mulai optimis, tiba-tiba saja bingkai foto keluarga mereka jatuh, di mana ini adalah tanda-tanda kesialan. Dan benar saja di episode 5, nama Anya ternyata tidak ada di daftar murid yang berhasil diterima. Tapi setidaknya mereka masih punya harapan karena namanya Anya berada di daftar tunggu, dan mereka pun pulang untuk menunggu konfirmasi apakah Anya diterima atau tidak. Nah, kalau kalian notice, ketika mereka menunggu telepon konfirmasi, di sini Yor sedang memegang sesuatu, yang mana itu adalah foto keluarga mereka. Berhubung ini adalah momen yang sangat krusial, makanya Yor tidak mau foto keluarga mereka jatuh lagi dan malah membawa kesialan. Detail ke-16, masih di episode 5, ketika mereka ingin pergi ke kastil, Anya dan Frankie menyusun rencana mengenai apa yang akan mereka lakukan di sana. Nah, kalau kalian perhatikan, terdapat gambar pesawat yang digambar dengan krayon biru di peta kastil itu, di mana ini adalah pertanda kalau mereka berencana untuk datang ke sana dengan menaiki pesawat. Lalu di sekitar Anya terdapat banyak kertas dengan coretan yang mana semua gambar itu nantinya bakalan dipasang di dalam kastil sebagai instruksi mengenai apa yang harus mereka lakukan. Detail ke-17, mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung, kenapa si penjahit bisa nggak curiga dengan pernikahannya Yor dan juga Lloyd? Padahal di episode 2, jelas-jelas si penjahit itu tahu kalau Yor dan Lloyd baru saja saling kenal. Nah, jawabannya ada di episode 6, ketika si penjahit itu ngomong, "Aku kaget ketika tahu kalau Yor tiba-tiba saja menikah. Harusnya kau beritahu aku waktu terakhir kali kamu kesini." Nah, kalimat ini bukan merefer ke episode 2, tapi merefer ke episode 3. Di mana pada saat itu mereka datang ke penjahit itu untuk ngebuat baju yang akan dipakai ketika ujian wawancara. Berhubung pada saat itu mereka sudah datang sama-sama, jadinya si penjahit sadar kalau sejak saat itu mereka berdua sudah menikah. Detail ke-18 di episode 9, adiknya Yor datang berkunjung ke rumah dan mereka berdua pun menyiapkan berbagai macam atribut serta mendekor kamarnya sebagai bukti kalau mereka sudah menikah. Nah, kalau dilihat dari dekorasi kucing hitam putih di bagian atas kasur, sepertinya kamar yang mereka gunakan pada saat itu adalah kamarnya Yor. Detail ke-19 di episode 10, ketika Damien mencoba mengalahkan Billy dalam permainan dodgeball, latar yang muncul ketika Damien menahan lemparannya Billy menggunakan referensi dari anime Dragon Ball, yaitu planet Namek. Detail ke-20, masih di episode 10, setelah Anya berhasil bertahan dari latihannya Yor, di sini Anya ngomong kalau besok dia akan menangkap bintang. Nah, inilah yang jadi alasan kenapa Anya menyebut lemparannya dengan nama Star Catch Arrow yang berarti panah penangkap bintang. Detail ke-21, di awal episode 12, ketika Lloyd baru saja pulang, di sini kita diperlihatkan Anya yang lagi gambar penguin. Nah, kalau kalian notice, di gambar penguin itu terdapat tulisan PF yang sepertinya adalah kependekan dari kata Penguin Forger. Detail ke-22, apa kalian sadar? Dari semua penguin yang muncul di scene ini, ada satu penguin yang berwarna coklat. Ini karena jenis penguin yang muncul di sini adalah jenis King Penguin atau penguin raja, di mana ada kemungkinan kalau King Penguin remaja bakalan mempunyai bulu berwarna coklat sebelum akhirnya dia dewasa dan warnanya pun berubah menjadi hitam abu-abu. Detail ke-23, ketika Lloyd menyamar sebagai petugas penguin, kalau kalian notice, di topinya Lloyd terdapat logo organisasi WISE. Gua nggak tahu alasannya apa, tapi mungkin ini adalah kode untuk para agen yang sedang berada di sekitar situ kalau saat ini Lloyd sedang menjalankan misi. Detail ke-24, mungkin dari kalian ada yang gak nyadar ketika Yor menyelamatkan Anya dan menendang orang ini. Kalau kalian pause di saat yang tepat, di sini bakalan terlihat betapa kerasnya tendangan Yor sampai ngebuat gigi orang itu lepas. Dan detail terakhir, detail yang satu ini gue dapatkan dari Saweria bernama Zaki Sham. Di sini dia ngasih tahu kalau salah satu sapi yang muncul pada saat ujian wawancara di episode 4 mempunyai corak wajah yang mirip seperti salah satu member band Metal Kiss, yaitu Gene Simmons. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah maraton Spy X Family berkali-kali.
Ada beberapa detail yang ngebuat gua bingung, terutama detail tentang latar waktu anime ini. Tapi anggap aja itu sebagai teori, karena sampai saat ini memang masih belum ada konfirmasi mengenai hal itu. Oh ya, kalau kalian nanya, bang, kok nggak ada detail tentang fotonya Damian? Nah, detail itu nggak perlu gua masukin, karena foto itu sempat muncul lagi di episode 10. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para member Adamantite di bulan Juni ini, yaitu Rizky Abadi, Ziaul Haq, Damedane, dan Wak Blue Officials. Yo, waktunya Saweria ada dari Rizkis. Sensei, boleh tahu satu pilihan tiap lagu opening, ending, dan OST animenya? Sekalian bahas tentang Skate Dance dan Saiki Season 2. Oke, kalau untuk opening, gue milih opening Inu X Boku dengan judul Nirvana yang dinyanyikan MUCC. Gue nggak tahu cara bacanya gimana. Kalau untuk ending musik, gue milih Komisan Season 2 dengan judul lagu Fantastic Yacht yang dinyanyikan Kosha Berry. Nah, kalau untuk Skate Dance dan Saiki nanti aja ya. Palingan Saiki sih yang bakal gue lanjutin. Tapi kalau untuk Skate Dance, kemungkinan gue bakal nunggu konten Gintama kelar dulu. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.